Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara muslim di bawah, terima kasih sudah datang untuk menyaksikan ini untuk perdana di dakwah apologet Islam, bahwa kita ada program namanya live interaktif, jadi kita ngobrol santai bersama narasumber kita gitu kan. Nah, untuk yang perdana ini kita akan membahas tentang, karena memang bertepatan besok itu adalah ada yang ulang tahun ya Ustadz ya. Jadi kita akan mencoba bahas, karena ini gini juga Tad, karena ini menjadi polemik setiap tahun gitu kan, selalu dipermasalahkan gitu kan. Apakah umat Islam itu sebenarnya boleh nggak sih mengucapkan selamat Natal kepada non Muslim gitu kan? Nah, bagaimana itu tentang hukum di Islam, di ilmu fikih atau pendapat para ulama kita Ustaz gitu. Monggo Ustaz, silakan. Iya, sebelumnya saya ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra dan juga host, kemudian juga teman-teman yang di bawah. Jadi mungkin ini sepertinya acara ada ide dan inisiatif yang luar biasa ya dari dai ini gitu ya, dengan memanfaatkan sosial media gitu ya untuk menambah wawasan gitu ya, dari guru-guru kita maupun teman-teman. Nanti kita berbagi, termasuk juga menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk juga yang tadi dikatakan bahwasanya ada persoalan yang tiap tahun menjadi ikhtilaf gitu, menjadi satu permasalahan yang tiap tahun itu sepertinya kok tidak ada ending atau yang mengerucut kan kayak itu. Nah, ini hal semacam ini, diskusi seperti ini penting gitu ya untuk menambah wawasan, karena setiap tahun juga kan anak dan keturunan kita, saudara kita juga kan akan bertambah gitu kan. Yang jomblo punya istri, yang punya istri punya anak, otomatis akan bertambah, dan itu makanya wawasan dan keilmuan itu tetap akan berkembang terus dan akan kita selalu bahas gitu ya. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang yang sudah support di bawah tab gitu ya untuk komalnya dai ini gitu ya. Nah gini Bang Putra dan teman-teman ya, memang persoalan Natal gitu ya, saya sendiri memang secara mendetail dan mendalam Natal itu dari kalimat apa, dari kata apa, saya sendiri tidak memperdalami itu ya, untuk Natal itu sendiri. Namun kita akan langsung ke poin pertanyaan tadi, bahwasanya ini bagaimana sih di Indonesia gitu ya, dimana Indonesia adalah negeri yang majemuk gitu ya, dengan berbagai suku, berbagai kearifan lokal, adat istiadat, termasuk juga agama. Dan salah satu agama yang ada di Indonesia ini adalah Kristen gitu ya kan, atau Katolik gitu ya, dengan denomnya tersebut, yang dimana setiap tahun adanya perayaan Natal. Dan itu kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Dimanapun gitu ya, di pelosok Nusantara ini gitu ya, kita akan berdampingan gitu. Seiring berjalannya waktu dan tempat, mereka ada di sekitar kita. Nah, di saat adanya acara tersebut, yaitu tepatnya pada malam ini ya, ini masih tanggal berapa? 24, berarti ini malam Natal lah bisa dikatakan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim gitu kan dalam menyikapi hal tersebut, dimana di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ati Allah war rasul wa ulil amri minkum. Di sisi lain kita sebagai umat Islam diwajibkan, diharuskan mentaati Allah, mentaati Rasul dan juga pemerintah yang berwenang. Nah, bagaimana dengan acara Natal tersebut? Tentu hubungan kita mempunyai dua hal yang mesti kita pahami. Ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya muamalah, hubungan bersosial.
Nah, acara tahunan yaitu pada tanggal 25 Desember ini yang sering dikatakan dengan apa namanya, hari kenaikan Isa Al-Masih atau kelahiran ini? Kelahiran ya. Kelahiran Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus. Tentu ini ya, kita kita akan langsung ke ini dulu, nanti kita sedikit akan membahas tentang Isa atau Yesus itu sendiri untuk menjadi titik temu atau benang merahnya. Sekarang kita ke poin yang masalah ucapan itu sendiri. Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim, kan kayak gitu ya Bang Putra ya. Sebagai seorang muslim menyikapi ketika mereka merayakan Tuhannya ulang tahun. Kan kayak gitu ya. Itu. Misalkan contoh apakah dengan selamat Natal, selamat kelahiran Isa Al-Masih, atau juga kelahiran Yesus dan segala macam lah kayak gitu. Nah, buat teman-teman ya, memang sampai saat ini gitu ya, hukum untuk mengucapkan selamat Natal ini masih menjadi perdebatan atau ikhtilaf, perbedaan dari beberapa ulama-ulama kita gitu kan. Itu yang perlu dipahami. Hukum mengucapkan selamat Natal memang masih menjadi ikhtilaf atau perbedaan. Apakah itu perbedaan sudut pandang maupun dalil-dalil yang mereka utarakan. Tinggal sikap kita mau pilih yang mana. Nanti kita akan bahas. Ketika kita membahas, mungkin teman-teman akan bisa menyimpulkan kita mau ngambil yang mana nih dari ikhtilaf tersebut. Kayak gitu. Karena apa? Baik secara dalil nas, dalil akli maupun dalil nakli maupun dari Al-Quran maupun hadis, tidak ada secara jelas, secara spesifik adanya pengharaman maupun pembolehan daripada hukum mengucapkan selamat Natal. Jadi perlu digarisbawahi, pengucapan selamat Natal masih menjadi ikhtilaf atau perbedaan di antara ulama-ulama kita, gitu ya. Karena apa? Tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan pengharamannya maupun pembolehannya. Nah, namun tetap ada rujukannya. Berarti inilah yang disebut dengan ranah ijtima gitu loh, kesepakatan para ulama. Namun kesepakatan para ulama bisa kita ambil kesimpulan nantinya. Tinggal teman-teman mau ngambil yang mana. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kita bahas ya. Iya, Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan ikhtilaf. Nah, ikhtilaf ini ada yang berpendapat bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu adalah haram. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu adalah haram. Seperti Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Ibrahim bin Ja'far, kemudian juga Syekh Ja'far At-Talhawi, banyak ulama-ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Nah, kenapa dengan pengucapan selamat Natal mereka itu ada mereka berpendapat bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu diharamkan? Mereka berpendapat seperti yang dirujuk kepada di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72 yang menjadi poin, padahal untuk firqahnya banyak ya, tetapi poin tentang bahwasanya pelarangan tersebut bahwasanya didalilkan kepada surat Al-Imran, surat Al-Furqan, mohon maaf, pada surat Al-Furqan ayat 72. Seperti apa sih bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Nah,
Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, perlu digarisbawahi itu, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Loh, apa sih hubungannya? Coba kita perhatikan. Ketika adanya peringatan Natal, jelas itu peringatan ulang tahun, memperingati tentang kelahiran. Maka kenapa mereka merujuk ke ayat tersebut kemudian mengharamkannya? Jelas di dalam akidah Islam bahwasanya qul huwallahu ahad, Allah itu adalah zat yang esa, Allahu samad, zat Allah adalah zat tempat bergantung, lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, ketika kita mengucapkan dan mengaminkan tentang kelahiran daripada Isa alaihissalam, sedangkan yang mereka yakini, yang mereka itikadi, yang mereka percayai bahwa Isa adalah Tuhan mereka. Itu yang perlu digarisbawahi. Maka ketika kita mengamini selamat Natal, berarti kita akan menjadi saksi bahwasanya ada Tuhan yang lahir dan dilahirkan. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Itu poinnya. Kenapa ulama tadi yang satu berpendapat mengharamkan? Karena di saat kita mengamini selamat Natal, berarti kita termasuk orang yang bersaksi bahwasanya ada Tuhan dilahirkan. Karena apa? Pada faktanya mereka meyakini Yesus adalah Tuhan. Sedangkan di dalam akidah Islam jelas Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Itu. Enggak, ini kan di polemik ini yang sering terjadi itu apa namanya? Di satu sisi yang membolehkan itu kan mengingat bahwa ini adalah untuk toleransi sesama umat beragama gitu kan. Nah, sedangkan yang ada kekhawatiran ini akan mempengaruhi ke akidah kita gitu kan. Nah, untuk soal akidah tadi kan jelas bahwa di surat Al-Ikhlas jelas bahwa ketika kita mencoba mengucapkan bahwa kita secara tidak langsung kan mengakui bahwa ada Tuhan lain gitu kan. Nah sekarang untuk apa ya tadi ya, kalau kita tidak melarang mengucapkan, dibilang kita itu umat muslim ini nggak toleransi gitu. Nah untuk poin toleransi itu sebenarnya umat Islam ini memandang toleransi itu sebenarnya apa Tad? Apa dengan mengucapkan ini jadi toleransi yang kebablasan atau bagaimana gitu? Nah itulah makanya tadi kan baru pendapat yang pertama ya, baru pendapat yang pertama ulama yang mengharamkan dengan dalilnya seperti itu. Kalau untuk dalilnya sebenarnya apa namanya banyak ya tentang pelarangan-pelarangan tersebut. Karena apa? Yang menjadi poin utama itu kan apa namanya Yesus ini kan diyakini sebagai Tuhan yang lahir. Itu yang menjadi poin utama. Nah kemudian pendapat yang kedua ada yang memperbolehkan. Nah ini pertanyaannya dengan jawaban yang poin yang kedua ya. Dengan apa namanya bagaimana sih kita ini kan Indonesia negara yang majemuk. Ada Sunda, ada Batak, ada Jawa, ya kan, ada Padang, ada Papua, ada Asmat segala macam, dan ada Islam termasuk juga Kristen. Nah bagaimana batas toleransi kita? Nah ini perlu dipahami, batas toleransi ini penting. Karena apa? Ini akan rancu. Karena apa? Ini adalah sebuah berhubungan dengan akidah. Seperti ini. Kita perlu harus bisa membedakan ya. Mana toleransi dan mana kolaborasi.
Tentu batasannya tadi antara ubudiyah dan amaliyah. Yang dimaksud dengan toleransi adalah kerjasama kita sebagai sesama manusia dalam batas-batas sosial, berkomunikasi, bekerja sama, bukan masalah ritual ibadah. Itu yang perlu. Bukan ritual ibadah dan juga bukan ranahnya akidah. Maka ketika kita mengucapkan lakum dinukum waliyadin, itu yang dimaksud bukan berarti kita bercampur baur. Karena apa? Jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita dilarang mencampur adukan antara hak dan yang batil. Begitu juga harus bisa membedakan mana kolaborasi, mana toleransi. Toleransi sebatas kerjasama dalam hal muamalah. Sedangkan ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu adalah ranahnya ranah akidah. Iya, akidah. Itu. Ya kan, perlu dipahami. Ranahnya sudah menjadi ranah akidah ketika kita mengamini tersebut. Ini dengan pendapat yang pertama. Tadi kan pendapat yang kedua kan belum ya. Ada yang memperbolehkan. Nanti kita akan nyambung, akan memperbolehkan. Kita akan mengerucut dulu bagian untuk toleransinya. Perlu dipahami tadi. Nah, kita harus bisa membedakan mana ranah akidah, mana ranah muamalah. Sedangkan ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu berarti mengamini. Iya kan? Iya. Menjadi saksi bahwasanya kita percaya ada Tuhan yang lahir. Itu pendapat yang pertama tadi. Jadi toleransi itu sebatas kerjasama di luar akidah maupun ubudiyah, ritual-ritual maupun ucapannya. Karena gini teman-teman ya, yang namanya murtad itu penyebabnya ada 3. Penyebab murtad itu ada 3. Itu perlu dipahami. Ada yang namanya qauliyah secara ucapan, ada yang namanya fi'liyah secara perbuatan, ada yang namanya i'tiqadiyah, diyakini secara ucapan. Ketika kita mengetahui tentang sebuah kebenaran bahwasanya Yesus itu manusia, bahwasanya Yesus adalah nabi, Isa alaihissalam adalah utusan, tapi ketika kita mengamini tentang selamat Natal tersebut, berarti ucapan sudah masuk. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran, perlu digarisbawahi, ketika kita sudah mengetahui kebenaran, di dalam Islam itu ada yang namanya rukhsah dan ma'fu. Berbeda dengan orang yang ketika belum mengetahui hukum. Itu berbeda ya, jangan samaratakan. Nah, ketika mereka mengetahui tentang kebenaran itu ya, maka kita hindari, karena kemurtadan itu ada secara qauliyah, ucapan, fi'liyah, perbuatan, dan i'tiqadiyah, secara hati diyakini. Jadi balik lagi, toleransi hanya sebatas kerjasama. Contoh, kerjasama kita membangun sebuah toko, membangun sekolah. Tetapi ketika ranahnya akidah, ketika ranahnya ubudiyah maupun ritual-ritual keagamaan, kita tidak boleh mencampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil, itu batasan daripada toleransi. Kita harus bisa membedakan mana ubudiyah dan mana muamalah. Itu iya, bisa dipahami ya? Ini ya buat saudara-saudara kita, yaitu daripada ada keraguan, lebih baik kan tidak ya tadi, karena tidak mengucapkan pun juga sebenarnya tidak masalah juga bagi mereka. Toleransi itu sebenarnya bagaimana kita membiarkan mereka itu melaksanakan ritual mereka dengan aman gitu. Menurut saya itu toleransi yang lebih tepat bagi kita umat muslim gitu kan, karena tanpa harus mengucapkan, karena ini soal akidah kita, soal iman kita gitu. Hanya jangan karena nggak enakan, karena segen gitu kan, terus kita memaksa mengucapkan tapi merusak iman kita gitu. Nah, itu harus hati-hati juga gitu. Nah, untuk ini ya berarti tadi sudah kelihatan bahwa kalau saya sih lebih mengarahkan untuk
tidak gitu kan, walaupun mungkin masih ada terjadi ini. Nah untuk ini gimana Tat? Untuk kan ada saudara-saudara kita yang mu'alaf gitu, tentu punya saudara-saudara yang masih ini ya beragama non Muslim, tentu mereka secara kekeluargaan pasti akan diundang dalam acara tersebut. Nah itu apa yang harus mereka lakukan gitu? Apa harus ikut atau kan kadang kalau mereka menghindar kan nggak pernah sih dibilang oh ini akan jelek lah sama keluarganya gitu kan. Iya. Nah itu secara sekarang mereka sudah Muslim itu apa yang harus mereka lakukan gitu? Iya, ya seperti tadi. Nah pertanyaan ini nyambung dengan jawaban yang kedua ini, pendapat yang kedua nih Bang Putra. Pertanyaan tersebut, ya kan ya, karena kan ya yang tadi itu banyak teman-teman kita yang mualaf tapi apakah orang tuanya, saudaranya yang masih non Muslim gitu ya. Bagaimana kita menyikapi? Nah, ini pendapat yang kedua gitu ya. Pendapat yang kedua ini yang tadi kan yang mengharamkan. Karena apa jelas? Saya tegaskan lagi sebelum melangkah ke pendapat yang kedua sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika kita menyerupai terhadap sebuah kaum, maka kita adalah menjadi bagian daripada kaum itu tersendiri. Itu saya tegaskan lagi ya, bagi dalil-dalil yang mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau keluarga kita, saya mu'alaf, Pak Ustadz, saya mu'alaf tapi keluarga saya belum, bagaimana menyikapinya? Ini seperti tadi. Ada pendapat yang memperbolehkan itu loh, yang memperbolehkan bahwasanya mengucapkan selamat Natal tersebut gitu ya, tetapi tetap dalam batas muamalah. Yang memperbolehkan mengucapkan daripada selamat Natal pun masih dalam batas-batas ranah muamalah, bukan karena mengikuti ritualnya dan juga kegiatan-kegiatan ibadahnya tersebut. Itu karena apa? Memang kita diajarkan Islam ini gitu ya, mengajarkan untuk saling menghormati. Nah, mereka yang berpendapat untuk bahwasanya memperbolehkan gitu ya, tentang memperbolehkan ucapan tersebut gitu ya, mereka juga berdalilkan bahwasanya hanya karena menghormati, bukan mengikuti. Perlu dipahami, bukan karena mengikuti ritual ibadahnya, tetapi karena menghormati, bukan mengikuti ibadahnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi nanti kita tinggal mengambil kesimpulan saja dari dua pendapat ini teman-teman ya. Nah seperti yang tadi sudah ditegaskan gitu ya sama Bang Putra juga, memang ketika ada keraguan maka tinggalkanlah, apalagi masalah ibadah, masalah akidah gitu ya. Nah, dari mana dalil daripada pendapat yang kedua? Memang yang pendapat yang kedua itu disandarkan ada beberapa ayat gitu ya, di mana kita dianjurkan untuk saling menghormati. Tapi di sini ayatnya pun masih dalam ranah saling menghormati dalam hal muamalah. Nah, makanya tadi ketika kita mengucapkan selamat Natal yang ranahnya adalah ranah akidah, berarti kita tinggal membatasi. Contoh dengan mensiasati selamat tanpa harus ada embel-embel yang lain gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Kalau memang ada keraguan maka tinggalkan. Karena apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, tidak melarang hambanya untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi. Nah ini dalilnya Bang Putra, dalil ulama yang memperbolehkan tentang ucapan tersebut. Ini bahwasanya Allah tidak melarang hamba-hambanya untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir
kamu dari kampung halamanmu, artinya tidak bentrok, tidak tawuran, kayak gitu. Namun perlu dipahami ayatnya juga, masih dalam sebatas muamalah di sininya juga, gitu loh. Kan ada yang kafir itu kan dibagi tiga ya, ada kafir harbi, ada kafir ahdi, ada yang namanya kafir zimmi. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya di lingkungan kita ini banyak kafir zimmi. Artinya apa? Orang-orang kafir tetapi mereka bersosial dengan kita dengan baik, bekerja sama. Apakah dengan apa? Ada yang karyawan, ada yang bos, buka toko, kemudian kita belanja, gitu. Nah, jadi ketika kita menyikapinya tersebut, gitu ya, tinggal pilih saja nih. Tinggal pilih saja buat teman-teman yang mu'alaf terutama gitu ya. Bahwasanya kalau memang di dalam hati kita ada keraguan bahwasanya wah ini udah ranahnya ranah akidah ini, maka tidak usah mengucapkan itu. Kalaupun harus mengucapkan itu, hanya sebatas ucapan lisan yang tidak diyakini di dalam hati. Perlu diingat, tidak diyakini di dalam hati itu. Ini pendapat yang kedua. Tadi ikhtilaf ya. Karena apa? Jelas dalam kaidah itu seperti ini. Kenapa apa namanya dua-duanya itu harus diungkapkan? Karena apa namanya yang namanya kaidah tadi seperti tadi, la yungkarul mukhtalifu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Soalnya kayak gitu kaidahnya. Ketika ada sebuah permasalahan yang masih diperdebatkan, maka tidak boleh diingkari ataupun ditolak. Sedangkan ketika ada permasalahan yang sudah ada kesepakatannya, nah itu baru bisa dipastikan. Nah, sedangkan permasalahan ini kan masih menjadi ikhtilaf, maka tinggal ambil yang mana. Namun tadi, gitu loh, kita sudah tahu nih masalahnya kayak gini kan, yang Bang Putra. Kita sudah tahu kan, ketika ketika mereka merayakan Natal itu jelas merayakan Tuhan yang lahir. Kan masalahnya kan gitu kan? Nah, kita sudah lumrah sudah tahu bahwasanya ketika kita mengucapkan selamat berarti ya sama saja mengamini. Jadi tinggal di situ tadi kan ranahnya untuk mengucapkan ya Tat ya. Maksud saya kan ini apa? Para mualaf ini kan kadang ketika ada ritual dan mereka harus menghadiri gitu kan, karena mungkin karena nggak enakan sama keluarga gitu kan. Nah itu mereka sikapnya bagusnya gimana? Apa menghindarkan atau hadir ya tapi tidak mengikuti ritual tersebut atau tidak memakan makanan yang mungkin mereka tahu sendiri gitu kan. Poin yang paling utama adalah kita gitu ya tidak mengikuti ritual dan kegiatannya. Itu yang paling utama, karena kan tadi mantasyabaha tersebut. Karena apa? Ketika kita menyerupai gitu ya dengan sebuah kaum, maka kita akan menjadi bagian itu sendiri. Gitu ya, itu. Jadi alangkah lebih baiknya, walaupun di situ masih ada yang memperbolehkan, alangkah lebih baiknya kita hindari. Tentu kita harus dengan kata-kata yang bijak, yang halus. Contoh misalkan, maaf, bahwasanya saya Muslim, gitu ya. Saya bukannya tidak menghormati, saya menghargai semua apa yang ada di Indonesia ini gitu ya. Namun karena ini adalah ranahnya sudah masuk ke dalam ranah akidah, maka mohon maaf saya hanya sebatas menghormati gitu. Disiasati seperti itu. Disiasati seperti itu. Oh, menghormati karena gini, pasti ada juga karena kita di Indonesia ini beragam ya Tat ya. Pasti ada misalnya kayak situasi misalnya kayak kita punya usaha gitu, tentu pelanggan kita atau customer kita atau rekanan kita berbeda agama. Nah, karena kan kita biar bisnis kita tetap jalan, biar dia tetap menjadi pelanggan kita, karena kita ya udah terpaksa ngucapin nih, harus ngucapin supaya dia tuh kayak kita menghargai dia lah gitu. Apa situasi tersebut menjadi apa ya? Berarti kan hanya untuk menjaga rekanan bisnis atau apa gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah itu kan tadi kan yang jelas tadi kan sudah ada ya pendapatnya ya, jadi teman-teman dan Bang Putra ya kan sudah ada dua pendapat kan, antara yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan gitu loh. Iya kan, kalau memang ibaratnya terpaksa dalam hal seperti itu, sepertinya apa mesti mengucapkan atau apa, yang penting di dalam hati kita tidak mengamini. Yang penting itu kita di dalam hati tidak mengamini
Itu yang terpenting gitu. Karena apa? Yang tadi atau mungkin selamat aja kali ya Teh. Iya gitu. Ya contoh ya lebih baiknya sih apa namanya tadi, kalau memang ada keraguan di dalam hati kita, tinggalkan, artinya jangan mengucapkan gitu loh. Kalau memang kita merasa bahwasanya oh ini ranah akidah, kalau saya misalkan mengucapkan selamat Natal tersebut berarti saya mengakui dong kalau ada Tuhan itu dilahirkan, kan kayak gitu. Maka tinggalkan, jangan enak apa namanya, jangan sampai mengucapkan atau apa kayak gitu. Nah sekalipun memang ada yang tadi ketika kita mengikuti pun ada yang berpendapat boleh, ada, tetapi perlu digarisbawahi ketika kita mengucapkan hanya sebatas menghormati, di dalam hati kita harus ditanamkan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Karena memang dalil-dalil yang dikatakan pun nih kayak gini. Pendapat yang kedua, dalil-dalil yang diungkapkan oleh ulama-ulama yang berpendapat yang kedua yang memperbolehkan, ayatnya itu tentang penghormatan semua, tentang masalah amalia, Bang Putra. Yang salah satunya tadi. Kemudian juga seperti akhirnya mereka juga mengambil daripada surat An-Nisa 86. Jadi dalil-dalil ulama yang memperbolehkan tentang apa namanya boleh mengucapkan selamat Natal, ayat-ayatnya berhubungan dengan muamalah. Artinya apa? Ketika kita bahwasanya ragu ketika mengucapkan selamat Natal itu adalah sebuah akidah, maka tinggalkanlah. Berarti kita mengikuti paham yang pertama tadi. Gitu. Nah, ketika kita apa namanya mengikuti paham yang kedua hanya sebatas penghormatan. Contoh lagi. Karena apa? Dalil salah diantaranya gitu yang tadi sudah disebutkan. Pendapat yang kedua ini semuanya nih, perhatikan nih ayat-ayatnya. Semua dalil yang diungkap oleh para ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, ayatnya berhubungan dengan muamalah, artinya hubungan sosial, bukan hubungan ubudiyah. Contoh, di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang diangkat, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Itu ayat yang menjadi dalil ulama-ulama yang memperbolehkan. Ayatnya masih hanya sebatas bahwasanya itu adalah muamalah. Berarti ketika kita mengucapkan selamat Natal, di dalam hati akidah kita harus dijaga. Salah satunya kita tidak meyakini gitu ya, hanya sebatas menghormati. Di situ ayatnya di dalam surat An-Nahl ayat 90 itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu ya, menyuruh kita untuk berbuat adil, kemudian berbuat kebajikan, kemudian memberikan bantuan kepada kerabat-kerabat, dan juga melarang dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar maupun permusuhan. Nah, ini poinnya. Kalau misalkan menyebabkan itu akan terjadinya sebuah permusuhan, maka tadi seperti dicontohkan Bang Putra, saya karyawan, iya kan, yang bekerja di orang non muslim, yang ketika saya tidak menghormati, resikonya dipecat, anak istri harus makan, pendidikan harus dibayar, kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi, sedangkan saya bekerja hanya itu-itunya, iya kan? Iya. Maka kita boleh mengikuti itu. Maka sebenarnya Islam itu indah ya. Islam itu mudah dan indah. Perbedaan pendapat dan sudut pandang tersebut justru mempermudah kita. Itu. Yang penting bagaimana kita mengimplementasi kemudian mempraktekannya tersebut di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Perbedaan juga tentang mengucapkan selamat Natal. Itu. Iya, kalau masalah itu kan juga sempat rame ya Tet ya, maksudnya kayak di mall-mall gitu kan mereka harus pakai pernak-pernik Natal, pakai topi Natal gitu kan ya, tapi kan mereka posisinya bekerja gitu kan. Nah, ya mungkin yang tadi itu kan, nah berarti itu dibolehkan ya Tet ya? Iya. Cuma hatinya enggak ini gitu ya. Berarti pendapat yang kedua, jangan khawatir buat teman-teman gitu ya, jangan khawatir. Namun yang tadi harus digarisbawahi, kita yang berbeda Bang Putra. Kalau kita ada unsur kesengajaan, berbeda ya. Kita punya kesempatan untuk menghindari syubhat tersebut, iya kan? Kita ada kesempatan untuk menghindari hal-hal tersebut, malah kita mendekati, yaitu mah berarti disengaja. Nah ini
yang talbisu wala talbisul haqqo bil batil masuknya itu. Berarti kita sudah mencampur adukan. Kita punya kesempatan untuk menghindari daripada hal-hal yang syubhat tersebut, apalagi yang berhubungan dengan akidah, malah kita mendatangi. Contoh misalkan, biasanya kita nggak pernah ke mall, iya kan? Giliran acara Natal diajak keluarga segala macam dengan pernak-perniknya tersebut, nah itu sudah masuk pada orang-orang yang menyerupai. Itu perlu dibedakan posisinya ya. Yang gini gimana? Misalnya kayak misalnya ada pengumuman yang dicari nih buat pakai kostum Sinterklas gitu, digaji gitu. Nah karena dia butuh duit, ya udah saya terima nih gitu kan. Nah itu sama juga apa gimana itu? Ya memang kayak gini. Di dalam Islam ada yang namanya uzur atau doruroh, memang diperbolehkan gitu ya. Tetapi yang dimaksud doruroh tersebut perlu dipahami nih. Yang dimaksud doruroh yang diperbolehkan tersebut, pertama tidak ada jalan lain. Yang kedua gitu ya, saya melakukan itu memang tidak suka. Tidak ada jalan lain gitu loh. Tidak ada jalan lain, kemudian kita melakukannya pun bukan karena suka. Itu yang perlu dipahami. Makanya tadi ketika masih kita harus bisa membagi mana toleransi, mana kolaborasi. Kalau kita mendatangi itu namanya kolaborasi, gitu. Pada kita tahu itu udah nggak ini gitu kan. Nah terus kan sering juga tuh misalnya saya kan nggak ngucapin gitu, tapi saya pakai kayak kartu ucapan gitu kan, saya ngirim kado tapi dengan kartu ucapan Selamat Natal gitu. Nah itu apa termasuk juga bagian dari? Berarti termasuk daripada fi'liyah. Kan tadi kan ada qauliyah, iya kan? Ada fi'liyah, ada i'tiqadiyah. Iya kan? Secara perbuatan gitu loh. Nah, namun masalah perbedaan tentang hari Natal ini memang ada dua pendapat. Tetapi kalau misalkan gitu ya, kita padahal di dalam hati kita ragu. Di dalam hati kita sudah berpendapat bahwasanya itu tidak boleh, tetapi kita malah melakukannya tanpa ada penyebab. Padahal kan kalaupun kita tidak melakukan, contoh misalkan kita tidak memberikan ucapan selamat Natal, baik itu secara qauliyah ucapan maupun secara fi'liyah perbuatan gitu ya, padahal tidak akan menyebabkan sesuatu yang mudorot, tapi kita malah melakukannya, itulah yang sudah termasuk. Gitu loh. Ketika kita berpendapat, walaupun ada yang memperbolehkan, tapi berbeda dengan akidahnya tersebut, karena kita sudah ada, karena kan yang namanya niat itu kan fil qalbi kan. Iya kan. Ketika kita sudah meyakini sesuatu malah mengingkari, berarti kita termasuk menjadi salah satu saksi daripada hal tersebut, persoalan itu. Makanya dalil yang pertama kan tadi kan, yang berpendapat bahwasanya tidak boleh itu kan ketika kita mengamini, iya kan? Iya. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya oke, karena ini udah udah 1 jam kita kan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa mengucapkan Natal bagi umat Muslim itu ada 2 pendapat gitu. Tapi untuk menjaga keimanan kita itu lebih baik dihindarkan gitu kan. Tapi dalam mengingatkan orang lain kita juga jangan marah-marah gitu kan. Oh nggak boleh mengucapkan itu gitu. Karena kita Muslim itu hanya sebagai pengingat aja gitu. Gitu. Artinya betul. Dan buat saudara-saudara kita yang mu'alaf gitu. Ya kalau harus menghindari, bisa dihindari. Tapi kalau memang karena untuk menjaga keutuhan keluarga gitu kan, ya nggak apa-apa hadir, tapi kita kan tidak dengan hati mengucapkan atau ikut ritual mereka, kita nggak ikut, mungkin hanya menonton, hanya menghadirkan diri ya tadi ya, mungkin lebih begitu bagusnya gitu. Dan yang bekerja karena kan memang kebutuhan gitu kan, nah itu berarti kan masuk ke darurat ya tadi ya. Iya, tapi gini, sebagai statement akhir gitu ya, walaupun ada 2 pendapat nih, walaupun ada dua pendapat, tapi saya jujur aja yang berpendapat yang mengharamkan. Karena apa? Faktanya sudah jelas. Kenapa statement saya seperti itu? Faktanya sudah jelas. Pertama apa? Apa yang terjadi di dalam 25 Desember, yang jelas kita ketahui 25 Desember bukan kelahiran Yesus maupun Isa. Jelas itu adalah pembodohan publik dan pembodohan sejarah. Iya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
bahwasanya 25 Desember adalah kegiatan agama pagan. Iya, kelahirannya Dewa Matahari Itu gitu. perlu dipahami nih buat teman-teman ya. Walaupun ada dua pendapat tersebut gitu ya. Tetapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 25 Desember yang tadi, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam gitu ya, berbeda. Mereka dianggap sebagai Tuhan, sedangkan di dalam agama Islam adalah seorang nabi. Kemudian yang tadi poin yang kedua, kegiatan 25 Desember adalah tentang peringatan dewa matahari. Agama pagan. Itu perlu dipahami. Itu ya buat teman-teman gitu ya. Terus apa? Jelas adanya sejarah gitu ya. Sejarah di dalam tentang Nabi Isa alaihissalam berbeda apa yang diceritakan di keyakinan mereka. Ya kan, di mana Nabi Isa alaihissalam gitu ya lahir di bawah pohon korma, sedangkan mereka yang mereka maksud bukan. Berarti kita tidak ada hubungannya. Jadi buat teman-teman gitu ya, hindari saja. Kenapa? Jelas fakta dan data membuktikan bahwasanya mereka memutarbalikan dan membodohi sejarah. Itu yang perlu dipahami sebagai statement terakhir. Tapi yang tadi ya, jadi ada dua pendapat seperti yang tadi Bang Putra katakan. Boleh, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tetapi itu tadi ya, saya yakin mudah-mudahan Bang Putra dan teman-teman bisa menyimpulkannya gitu ya. Iya. Silakan. Intinya kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak perlu gitu, karena keimanan itu penting untuk kita jaga. Oke lah teman-teman semua, saudara muslim semua, untuk sesi hari ini kita akhiri dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftah yang sudah mau hadir untuk jadi narasumber kita. Apapun yang telah disampaikan Ustadz, tergantung teman-teman sendiri bagaimana cara memahami gitu kan. Tapi kita pasti melakukan yang terbaik untuk untuk diri kita, karena iman kita yang bertanggung jawab nanti di akhirat nanti. Ya, kita ucapkan semoga Ustadz kita sehat-sehat selalu dan teman-teman semua juga sehat selalu. Untuk sesi hari ini kita akhiri dulu ngobrol santai bersama Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.